mahasiswa punya potensi besar, tapi seringkali belum tahu gimana cara menunjukkan dirinya dengan tepat. Salah satunya lewat kemampuan berbicara di depan umum. Padahal skill ini tuh bisa banget membuka peluang baik buat presentasi kuliah, organisasi, interview kerja, sampai ke dunia profesional nantinya. Nah, yuk kita bahas lebih dalam karena topik ini tuh pasti relate ke semua mahasiswa. Talk it out, get it out. Hai Sobat TI, kembali lagi sama aku Vijel di Podcast Dating. Nah, di episode 12 kali ini kita akan membahas suatu hal yang percaya nggak percaya nih banyak ditakutin sama semua mahasiswa, rata-rata semua mahasiswa. Nah, kali ini aku akan membawakan judul yaitu kenapa banyak orang itu takut berbicara di depan umum. Dan hari ini tuh kita kedatangan salah satu mahasiswa teknik industri angkatan 2022 yang sekarang sudah semester 7 nih. Nah, beliau itu lumayan aktif sebagai asisten dosen, terus memiliki 20 lebih publish jurnal dan pernah jadi best presenter konferensi internasional. Keren banget gak sih? Tapi sebelum masuk ke obrolan inti nih, langsung aja aku persilakan ke narasumbernya memperkenalkan diri ya. Mungkin Mas Gilang bisa memperkenalkan diri ke sobat-sobat TI. Oke, terima kasih ya Bridget ya. Halo teman-teman Sobat TI. Jadi perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Gilang Ramadan, biasa dipanggil Gilang. Aku mahasiswa teknik industri juga, angkatan 2022 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Mungkin teman-teman yang di kampus nggak asing sama aku ya. Mungkin karena aku sendiri juga ikut kegiatan kepanitiaan juga pernah, lalu ikut kegiatan dosen juga pernah, lalu kalau kalian teman-teman angkatan 23 atau angkatan bawahnya pas praktikum juga pasti ketemu aku karena juga pernah jadi asisten laboratorium gitu. Mungkin itu aja sih perkenalan singkat ya. Mas Gilang ini sangat aktif banget ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa teknik industri pasti tahu lah Mas Gilang ini di kuliah itu kayak gimana. Apalagi mungkin terkenalnya tuh dengan IPK-nya yang 3,99 guys. Sangat mungkin di TikTok sekali. Ya ada. Iya, di TikTok. Mungkin kita bisa masuk ke obrolan ya Mas. Boleh, silakan. Banyak banget nih mahasiswa Mas yang bilang kalau di ngobrol di depan umum itu masih deg-degan gitu. Nah, mungkin dari Mas Gilang sendiri kalau melihatnya itu apa sih sebenarnya faktor yang membuat mereka itu masih panik atau deg-degan gitu berbicara di depan umum? Jadi Rizal ya, kamu tahu sendiri kadang mahasiswa itu banyak banget struggle-nya ya kan, mulai dari ngerjain tugas, mulai dari kita ikut kepanitiaan dan sebagainya. Tidak dipungkiri bahwa takut bicara di depan orang itu sering terjadi. Itu fenomena yang umum lah ya di mahasiswa. Kadang itu tuh gak yang kita pikirin tapi langsung terjadi gitu loh di dalam pemikiran kita gitu. Jadi menurut aku why-nya itu kenapa kok bisa itu terjadi di mahasiswa, karena dari mahasiswa itu satu ya mungkin belum siap untuk dia tampil di depan umum. Kadang bisa dibedakan ya antara introvert dan dia belum punya cara untuk ngomong di depan umum. Karena aku lihat juga temanku ada yang introvert tapi dia berani untuk bicara di depan umum. Jadi mungkin bisa dibedakan bahwa orang introvert itu nggak yang bukan takut untuk ngomong. Jadi bisa dibedakan kalau kenapa orang bisa takut atau mahasiswa bisa takut untuk berbicara, karena satu, mungkin dia mikir bahwa kalau dia ngomong dia takut salah gitu loh. Itu juga menurutku tuh adalah hal yang wajar kalau kita salah, karena ya tentu saja ya kalau misalkan salah itu kan berarti kita menambah pengalaman baru gitu kan. Jadi yang pertama mungkin itu. Jadi mindset kita bahwa kalau kita misalkan tanya gitu ya, misalkan kita ngomong di depan umum, pasti kita mikir yang pertama, kira-kira aku nanti memalukan nggak ya tanya kayak gitu, apa pertanyaanku terlalu basic. Enggak, itu kan pemikiran dari kamu sendiri. Bahkan orang lain itu bakal menilai lebih keren misalkan kamu berani tanya. Oh berarti anak ini berani tanya. Kadang kalau di kampus, kalau dosen ya di kelas,
ada anak yang tanya, berarti kita bersyukur dong ada yang mau kayak bantu untuk tanya. Jadi alhamdulillah ada yang mau tanya gitu kan, relate kan kayak gitu. Nah jadi mungkin itulah pemikiran yang pertama yang harus kita hilangkan, bahwa kalau misalkan kita takut gitu ya, kita nggak akan ada outputnya gitu loh kalau kita takut bertanya kayak gitu. Itu sih. Terus yang kedua, mungkin yang teman-teman bisa tanyakan kepada diri kalian sendiri, bahwa menjadi orang yang kayak tampil di depan umum itu merupakan suatu hal yang bagus gitu loh untuk diri kalian sendiri. Karena kalau kalian nggak bertanya, kalian mungkin bakalan nyesel gitu loh. Contoh sederhananya aja ya, kalau kita di kuliah gitu ya, misal dosen jelasin kayak tugas A, B, C gitu ya, tapi di kelas itu gak ada yang tanya gitu. Ketika tugasnya itu tiba-tiba ada perubahan deadline, ada perubahan mekanisme, siapa yang salah? Ya kan, kita sendiri, karena kita nggak make sure dosennya gitu kan. Otomatis di kelas itu terjadi kayak mahasiswanya itu pasif semua, lalu nggak ada timbal balik ke dosen. Alhasil ya dosen itu akan beranggapan bahwa kita itu manut-manut aja gitu loh, maksudnya nurut-nurut aja gitu ya. Untuk dikasih ini ya oke, karena dari mahasiswa juga nggak ada yang berani tanya, nggak ada yang berani kayak berbicara gitu loh tentang mekanisme tugas. Jadi intinya itu kayak kita tuh bakalan nyesel kalau kita nggak tanya gitu. Mindset sederhananya tuh seperti itu. Bahkan kalau di tempat aku magang dulu, kan aku kan udah magang ya 2 kali. Nah, skill bertanya itu digunakan banget loh di pekerjaan, karena aku bisa bedakan bahwa temanku sendiri itu kan dia malu-malu ya bertanya, sedangkan aku tuh kalau misalkan bingung langsung tanya ke orangnya. Jadi orangnya itu bakalan selalu notice ke aku, karena oh ini anak ini yang tanya kemarin tentang ini gitu. Jadi orang juga bakalan melabelin kamu bahwa kamu itu rajin, aktif, seperti itu sih. Jadi alasan kenapa nggak berani bertanya mungkin yang kedua itu tadi ya, karena kita itu nggak bisa kayak menyimpulkan gitu untuk kedepannya. Jadi kalau misalkan kalian nggak tanya, kalian pasti akan menyesal gitu sih. Jadi 2 itu sih buat alasan kenapa kita nggak berani bertanya kayak gitu. Berarti memang banyak faktornya ya Mas ya, karena betul. kita masih karena masih belum pede mungkin ya, dari segi mental ataupun pengalaman dan kurang latihan berbicara di depan umum. Nah, kalau menurut Mas Gilang sendiri, rasa takut itu bisa dihilangkan nggak sih, atau kita itu cuma bisa dikelola aja rasa takut itu? Oke, Rijal, terima kasih ya. Jadi ini pertanyaan yang menarik, karena dari teman-teman mahasiswa, terutama aku sendiri, aku juga bukan memungkiri kalau aku sekarang di sini chill ya, maksudnya ngomong kita ya kayak santai gitu. Tapi nggak memungkiri kalau aku juga punya rasa takut gitu kan. Itu manusiawi banget, wajar. Jadi itu tuh selalu terjadi dan itu fenomena yang dialami semua mahasiswa gitu kan. Nah, apakah takut itu bisa dikelola atau apa takut bisa dimusnahkan gitu ya, dihilangkan gitu? Sebenarnya rasa takut itu selalu ada. Jadi nggak bisa kita benar-benar hilang. Kalau kita nggak punya rasa takut, malah itu bukan manusia, karena kan kita menyepelekan hal tersebut ya. Makanya takut itu penting banget ada di dalam diri kita. Cuma kita harus kelola baik gitu. Kelola baik itu gimana? Agar rasa takut itu tidak membuat dampak negatif gitu loh ke hasil yang akan kita presentasikan mungkin, atau yang akan kita ngomongkan gitu. Cara ngelolanya gimana gitu kan? Nah, cara ngelolanya ya yang pertama tadi ya, mindset kita harus tetap kalau kita bertanya pasti ada dampak positif ke depannya gitu loh. Jadi nggak mungkin ada kayak pemikiran kalau kita tanya atau kita presentasi itu pasti salah, jangan kayak gitu. Terus mungkin dampaknya ya tadi ya, kita bisa di notice orang, dikenal orang kayak gitu dari pertanyaan. Terus yang ketiga, dari teman-teman, misalkan kalian bertanya gitu ya, kalian ada rasa takut, ya chill dulu aja. Jadi anggaplah bahwa gak apa-apa grogi 10 menit, yang penting kalian punya dapat outputnya gitu loh, dapat hasilnya apa yang kalian mau gitu. Gitu guys, ada tips dari Mas Gilang sendiri, mungkin teman-teman Sobat TI bisa menerapkan tips-tips itu ya teman-teman. Oke, nah setelah kita tahu alasannya kenapa orang-orang itu masih menganggap public speaking itu menakutkan. Nah sekarang aku tuh penasaran nih Mas, seberapa penting sih kemampuan ini tuh sebagai kita mahasiswa? Karena sebenarnya skill ini tuh penting banget kan ya Mas. Apalagi kita mahasiswa itu sering presentasi, betul. terus apalagi nanti bahkan di
dunia kerja kan kita ada interview kerja kayak Iya, gitu. betul. Nah, menurut Mas Gilang sendiri ini seberapa penting pengaruh kemampuan public speaking ini terhadap karir dan kehidupan kita sebagai mahasiswa? Oke. Jadi ini dampaknya ya, dampak kenapa kita harus bisa public speaking. Aku jelasin dulu ya, public speaking itu sebenarnya bukan bakat ya teman-teman. Sekali lagi bukan bakat, tapi itu dilatih. Karena basic kita dari lahir itu kan pasti kita ngomong ya, kita punya skill berbicara gitu loh. Tinggal dilatih aja cara kita berbicara yang baik dan benar, bagaimana kita memposisikan untuk menjawab orang gitu kan. Yang pastinya kita bisa melatih public speaking itu dengan cara kita melihat orang lain yang menurut kita itu punya motivator gitu loh dalam karir kita. Misal kalau aku sendiri biasanya lihat Maudy Ayunda itu kan bagus banget ya cara dia ngomong di depan umum gitu kan. Pasti ada role modelnya masing-masing lah buat teman-teman di sini gitu. Terus yang kedua mungkin dampaknya itu ya ketika kita sudah punya motivator, kita mungkin mencontoh lah, kayak ibaratnya kita punya track kayak aku mungkin harus jadi seperti orang kayak gini gitu loh. Harus bisa memotivasi orang, harus punya relasi yang banyak dan sebagainya. Dan hal yang terpenting dari dampak kita untuk public speaking itu yang pertama adalah pastinya relasi ya. Karena kan kita misalkan kalau kita cepat beradaptasi, berkomunikasi dengan orang, pastinya kita mendapat teman yang banyak ya. Pasti kalau misalkan kita cenderung pasif, lalu nggak mau bertanya, nggak mau bergaul, otomatis kan kita nggak punya teman di situ ya. Kita nggak punya kalau misalkan kita sharing sama kamu juga kan pasti menambah pengalaman. Oh ternyata kehidupan anak angkatan 24 atau 23 seperti itu gitu. Jadi kalau kita malu bertanya juga nggak ada ilmu apapun yang kita dapat seperti itu sih. Jadi dampaknya itu secara langsung menambah pengetahuan kita gitu. Terus kalau misalkan untuk di dunia kerja, ini menarik karena di dunia kerja itu kalau aku sendiri ya yang mengalami itu, kalau misal kita berani bertanya, kita kayak misalkan nggak malu gitu ya. Karena malu itu menurutku itu bukan hal yang menjadi alasan, karena sebenarnya kita tuh bisa buat bertanya gitu, tergantung cara kita memposisikan. Kadang kan kalau misalkan kita tanya itu takutnya orang ini bakalan mau menerima nggak ya jawaban pertanyaan kita gitu kan. Misalnya pertanyaan kita terlalu sensitif apa enggak. Sebenarnya itu kan nggak ada kayak batas ukuran kita mau tanya yang gimana kan. Yang penting nggak mengandung unsur sara kayak gitu kan. Nah ketika aku magang, aku ya berani bertanya, kayak misalkan basicnya kayak Pak apakah ada tugas untuk hari ini gitu. Sekedar itu pun kadang teman-temanku tuh masih malu gitu loh. Kita diem aja nanti ya pasti bapaknya ngasih tugas. Padahal belum tentu juga kan bapaknya ngasih tugas. Alangkah baiknya kita bertanya dulu kira-kira seperti apa Pak nanti tugas yang akan kita jalankan seperti itu. Nah orang dari magangnya juga miss ke aku, iya nanti saya kasih ya kayak gitu. Jadi dari situ kan bapaknya bilang berarti anak ini tuh rajin. Nah pada akhirnya benefit yang aku dapatkan dari kayak aku tanya-tanya dan sebagainya, orang perusahaan itu percaya ke aku. Jadi sampai kemarin itu kayak misalkan ada project gitu ya, bikin presentasi, jelasin ke bapaknya juga diminta tolong ke aku sendiri karena bapaknya juga udah percaya ke aku gitu loh. Jadi timbul rasa kepercayaan itu kan masih susah ya untuk membangun kepercayaan ke orang. Makanya dengan public speaking itu kita dapat bisa membangun kepercayaan ke orang. Misalkan aku ngomong ke kamu gini ya, pasti kan kamu percaya dengan aku persuasifnya kan. Kalau misal kita nggak berbicara gitu kan, kamu nggak tahu juga sisi perspektifku seperti apa kayak gitu. Jadi citra positif itu bisa kita bangun dari public speaking kayak gitu sih. Gitu teman-teman. Jadi penting sekali untuk mahasiswa itu belajar public speaking dari sekarang ya teman-teman. Iya, betul. Mungkin dari sebelum kita lanjut nih Mas, kita mau tahu nih dari Sobat TI itu ada nggak sih pengalaman kita ketika kalian berbicara di depan umum, kalau masih grogi atau masih deg-degan gitu, gimana cara kalian mengatasinya? Mungkin kalian bisa chat di kolom komentar ya teman-teman, biar kita bisa baca dan nanti kita bisa belajar lagi ke Mas Gilang juga. Iya boleh komen di bawah ya, nanti aku pasti lihat komentar dari teman-teman. Oke. Nah Mas, kan secara nggak langsung Mas Gilang memberikan teori ke teman-teman gimana caranya kita tuh berani public speaking ya Mas ya. Nah teori itu emang mudah dipahami Mas, tapi kadang kita itu masih susah banget buat mengaplikasikannya Mas. Nah mungkin Mas Gilang sendiri, menurut Mas Gilang penting nggak sih lingkungan itu
lingkungan yang suportif itu membantu kita itu tumbuh untuk berani percaya diri. Iya, betul. Oke, jadi kalau berbicara tentang lingkungan ya, berarti kan pertemanan ya kalau di kuliah ya, pertemanan kita itu penting banget karena dari teman itu kan kita lihat ya teman kita itu yang gimana. Kalau anaknya aktif banget kan kita ikut aktif gitu ya, secara nggak langsung, walaupun misalkan jiwa kita introvert gitu ya, kembali lagi jiwa kita introvert, tapi kalau misalkan kita ada di lingkup yang teman-temannya itu suportif, lalu aktif, terus kritis dan juga dia rajin-rajin gitu ya, otomatis kita juga bakalan ngikutin kok perkembangan mereka juga, dan mungkin dari teman-temannya juga pasti mengingatkan ke kita juga buat oh ayo ikut ini, oh ayo ikut kegiatan ini. Jadi itu ngaruh juga ke public speaking. Kenapa kok bisa ngaruh? Karena kan semakin kita banyak ikut kegiatan, semakin kita banyak nongkrong dan sebagainya, kan otomatis kita melatih cara kita komunikasi ya, walaupun itu nanti komunikasinya membahas banyak hal, tapi kan apa ya, cara public speaking yang baik itu menurutku bukan hanya teori aja, tapi latihan. Jadi kita sering kayak ngobrol, sering kayak komunikasi, lalu sering ikutin kayak seminar mungkin ya untuk melatih teori-teori kita ya, tips-tipsnya. Tapi juga tidak memungkinkan kita terjun langsung di lapangan. Jadi kita ngomong sama orang atau tanya-tanya, atau ya kalau di kelas kita aktif cerita gitu. Penting banget untuk storytelling itu juga kayak gitu. Dan mungkin tips ya yang buat tak kasih ke teman-teman itu tadi ya, yang pertama mindsetnya dulu. Kalau misalkan mindset kita masih takut salah, takut dihujat orang, takut dikritik orang, ya biarkan orang menilai itu. Yang penting kalian dalam diri kalian itu berani gitu loh. Dan menurutku tips yang kedua yang bisa kalian kayak terapkan itu latihan tadi ya, latihan terus. Latihan itu bisa banyak hal, latihan sama temen, latihan di depan kaca kayak 2 menit ngomong gitu ya ke diri sendiri, itu juga bisa banget membantu. Bahkan itu juga kalau misalkan di teknik industri itu ada ujian global ya. Nah, hafalannya aku tuh biasanya di depan cermin gitu, di depan cermin kayak ngafalin teori ini, aku tanya ke diriku sendiri gitu. Terus menurutku public speaking itu bukan hanya kayak menghafalkan materi, tapi kamu seolah-olah membuat pertanyaan, terus kamu jawab sendiri. Berarti kalau kamu bisa menjawab, otomatis kamu paham kan inti materinya seperti itu. Terus mungkin kalau misalkan saat langsung ya, misalkan kayak kita sekarang gitu ya, terus aku takut nih, aku grogi nih, ya otomatis yang pertama aku yang lakukan ya, kalau misalkan ada di depan umum nih ya, aku misalkan lihat ke orang yang mukanya tuh ramah kayak kamu gini, ramah. Jadi aku nggak lihat ke misalkan ada 1000 orang gitu ya, 1000 orang di depanku ini ya, pasti aku nggak bakal lihat 1000 orang ini semenakutkan itu, tapi aku lihat kayak 1-2 orang yang menurutku tuh kayak temanku, kayak ramah gitu. Terus aku ngajak ngobrol kayak gini, jadi otomatis kan aku ceritanya ke dia, padahal di situ dilihat banyak orang gitu sih. Jadi itu tips yang aku terapkan saat seminar conference itu tadi. Jadi aku nggak melihat di situ kan ada prof ya, ada dosen gitu-gitu kan, ada orang-orang top lah, karena itu dari universitas lain juga kan, dari luar negeri. Tapi aku nggak lihat ke orang-orang lain. Di situ ada temanku juga kan yang ikut conference, aku lihat temanku gitu, lihat dosenku yang satu tim sama aku kan ikut hadir gitu. Jadi aku fokusnya ke mereka. Jadi walaupun aku jelasin ke orang, tapi aku fokusnya ke mereka dulu gitu, buat mengalihkan pandangan takutku kalau misalkan orang lain itu nilainya kayak gimana gitu sih. Terus ya atur pernafasan juga sih, misalkan jangan terlalu cepet-cepet juga ngomong, kan itu juga biasanya bikin belibet kita ya, terus bikin ngeblank kan pada akhirnya. Terus jangan terlalu lama juga kalau berbicara, kan orang nungguin ya, dan pastinya orang tuh pasti kayak aduh lama banget gitu kan, pasti males juga kan timbulnya kayak gitu sih. Jadi dikontrol aja semenarik mungkin gitu untuk cara berbicaranya. Mungkin ya biasanya aku kayak tarik nafas 4 detik, lalu habis itu tahan 4 detik, langsung kayak buang 6 detik gitu buang nafasnya. Jadi itu kayak melatih buat kita tetap tenang kayak gitu sih. Itu tips di atas panggungnya ya, atau di depan umumnya langsung kayak gitu sih. Mungkin Mas Gilang sendiri kan udah banyak banget pengalaman nih dengan public speakingnya nih. Nah, dari Mas Gilang sendiri ada nggak sih kesalahan umum waktu awal-awal Mas Gilang melakukan bicara di depan umum gitu? Kesalahan umum apa yang sering terjadi gitu, Mas? Oke, kesalahan ya? Iya. Ini kan tadi mindsetnya jangan takut salah, tapi salah itu pasti ada menurutku, karena cara kita ngomong itu kan nggak bisa kita kontrol sepenuhnya ya. Kadang kita udah kayak
was-was ya, takut ngomong ini, tapi pas di atas panggung kita ngucapin hal ini. Ya tentunya cara mengatasinya ya kita dengan kata, oh maaf untuk maaf, langsung dilanjutkan kata yang benar kayak gitu sih. Untuk misalkan kita lagi public speaking nih ya. Tapi kesalahan yang umum itu lebih ke tipe sih, tipe ya cara ngomong ya. Karena kan tergantung lagi ya cara kita pembawaannya. Terus kalau kita grogi kan otomatis banyak kosakata yang hilang dalam pemikiran kita kan, otomatis ngeblank dan juga tipe-tipe kalau ngomong ya. Itu salah satu tipsnya ya dilatih lagi, kembali lagi latihan lagi. Terus kalau misalkan di atas panggung kita jangan nervous, perhatikan sekitar kita yang sekiranya dia tuh ramah gitu, jangan fokus ke orang lain yang menilai kita jelek kayak gitu sih. Oke, kesalahan itu berarti wajar sekali Wajar ya, banget, Mas, ya? karena itu pasti terjadi ya dalam kehidupan ya. Nggak mungkin kita nggak ada salah dalam satu hidup gitu, pasti salah gitu. Tapi kita dari situ kan belajar gitu loh. Kalau misalkan dari kesalahan itu kan kita bisa mengdevelop diri kita sendiri gitu. Nggak mungkin kita salah terus kita ngedown ya. Kan kebanyakan orang ngedown ya. Tapi itu juga nggak yang buat teman-teman harus dilakukan. Karena kan kembali lagi ya, kalau kita udah tampil berarti kita kan udah keren banget, udah berani gitu kan. Kayak gitu sih. Oke. Nah, karena salah satu agar kita lebih berani untuk berbicara di depan umum kan tadi latihan ya, Mas, Iya, ya? latihan. Nah, gimana sih caranya agar kita tuh konsisten latihan berbicara di depan umum, selain kayak kita ikut misalnya kepanitiaan kita harus mengutarakan apa pendapat kita kayak gitu. Mungkin ada cara latihan lain selain kayak kita ngobrol sama orang atau gimana gitu, Mas? Kalau ini out of the box ya, jadi menurutku tuh cara eksternalnya ya, eksternal kan tadi masih internal. Kita tuh bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Kalau kita bisa menjadi pendengar yang baik, otomatis kan kita bisa kayak kita itu bisa menerima masukan orang lain. Otomatis ketika kita berbicara depan orang, kita itu merasa kita itu diperhatikan oleh orang lain karena kita menjadi pendengar yang baik gitu. Jadi menurutku sendiri, aku misal ya temanku itu cerita gitu, atau temanku kayak berbicara gitu ya, atau kayak komunikasi hal-hal yang sekiranya berbau akademik atau tanya-tanya gitu, aku selalu mendengarkan mereka, selalu memberikan saran ke mereka. Otomatis kan disitulah aku bisa mengembangkan juga kan caraku untuk menjawab pertanyaan, untuk public speaking dan sebagainya. Terus kalau di kuliah itu dari hal kecil sih, di kelas itu sih. Jadi kalau misalkan di kelas itu aktif aja, walaupun dosennya itu kelihatan killer ya. Misal kalau dosen-dosen ada yang killer, ada yang kayak jahat gitu, atau yang kayak misalkan di kelas itu harus ada yang tanya. Itu menurutku mending kalian langsung aja tanya, nggak perlu dosennya yang nyuruh gitu. Kadang pertanyaan basic kayak 5W1H gitu tuh udah oke, karena kan kita juga udah menganalisis kan ya. Misalkan dari materi tersebut itu kan kita udah berani nih kayak memahami lalu menanyakan. Itu juga alur proses yang kalian itu udah di tahap kayak udah mau berusaha, udah rajin gitu kan. Nggak mungkin kalian kayak berhenti di situ terus balik lagi ke awal nggak mau bertanya, kan sia-sia gitu kan, cuma 50% gitu kan. Kayak gitu sih. Oke, di sini aku ada case gini, Mas. Ya. Ketika misal nih, aku sebagai pemateri nih, Mas. Nah, materiku tuh susah gitu dan agak berat gitu. Nah, gimana sih cara kita itu menyampaikan materi tersebut agar audiens kita itu agar mudah memahami materi apa yang kita sampaikan itu? Betul. Nah ini teman-teman bisa diingat-ingat kalau materi, misalkan kita mau membawakan sesuatu ya, terus sesuatunya itu kayak ini tuh ilmuable gitu. Ilmuable itu gimana ya? Maksudnya kayak akademis banget. Jadi orang umum tuh harus benar-benar kita jelaskan dengan kayak ibaratnya bahasa bayi gitu kan. Ya berarti teman-teman harus bisa menyesuaikan lagi ke audiensnya. Kembali lagi, audiens kita itu siapa? Kalau misalkan audiensnya teman-teman kita sendiri, berarti kita ceritanya sesuai dengan standar untuk berbicara dengan mereka. Kalau misalkan di depan umum, ya berarti kalian harus punya kayak analogi sederhana. Misal dijelaskan dalam aktivitas kalian sehari-hari. Jadi itu sih tipsnya. Kalau misalkan materinya terlalu berat banget, itu dijelaskan dalam analogi. Atau kalian juga bisa belajar dari dosen-dosen di kampus. Itu kan materinya berat-berat, tapi beliau itu menceritakan dalam pengalaman mereka, dalam aktivitas mereka, atau analogi-analogi sederhana. Kan itu juga nanti masuk gitu loh. Kalau misalkan kita dari ceritanya yang simple banget kayak gitu.
Jadi lebih Oke. mudah diingat lah. Berarti kita membahasakan bahasa materi yang susah itu dengan bahasa kegiatan kita sehari-hari Iya, gitu, betul, Mas, ya. kegiatan sehari-hari, Agar biar mudah dipahami Betul, betul audiens gitu. Oke, karena tadi udah kita membahas gimana caranya agar berani ngobrol ya, komunikasi iya, ke arah komunikasi public berbicara di speaking. depan umum. Nah, apa sih Mas tandanya, cara kita tahu tandanya kalau kita itu berhasil berbicara di depan Berbicara. umum dengan bagus dan public Oke. speakingnya kita tuh berhasil gitu. Itu apa ya Mas tanda-tandanya? Oke, nah itu berarti kan tadi kita ngobrol ya banyak Iya. hal gitu. Terus cara tahu kita tuh berhasil ngomong di depan Iya. umum tuh gimana? Pertanyaan menarik karena kadang kita tuh udah ngomong ya, tapi kita nggak evaluasi diri kita sendiri kan. Apakah tadi itu bagus apa enggak ya kayak gitu dah. Nah itulah yang mungkin teman-teman bisa cari. Yang pertama adalah ketika kalian jelaskan, kalian itu tenang. Nah, kalau kalian tenang, otomatis kan berarti itu salah satu hal yang kalian udah capai. Karena kebiasaan orang itu kalau ngomong kan gugup, belibet dan sebagainya ya. Kalau kalian tenang, berarti kan otomatis kalian sudah mencapai kayak oh kalian udah menerapkan public speaking yang benar kayak gitu. Terus yang kedua, orang itu pasti kayak gitu mengangguk kan. Nah, berarti kan orang itu tahu maksud Paham, kita. paham. Walaupun itu nggak tahu ya itu pura-pura atau enggak. Tapi kan pasti orang itu kayak oh gitu. Berarti orang tersebut itu juga tahu maksud kita atau relate juga kayak gitu. Mungkin terus dari audiensnya ada yang kayak timbal balik juga, terus ada yang ketawa kayak gitu dah. Terus yang terakhir mungkin tanya ke perspektif orang lain juga sih, gimana cara kita tadi udah public speaking itu gimana kayak gitu. Mungkin sekilas itu kalau misalnya kita lihat ya dari orang ngangguk-ngangguk gitu sih biasanya kayak gitu. Oke, berarti dari evaluasi diri kita sendiri Iya, ya Mas betul. ya. Penting banget itu Penting sih banget. evaluasi. Oke. Nah, nggak kerasa nih Mas, Oke, pembahasan iya. hari ini tuh sangat membuka insight banget buat Betul. kita sebagai mahasiswa karena public speaking ini sangat penting ya Mas ya. Nah, ternyata rasa takut ngomong di depan umum itu wajar banget teman-teman dan justru kita itu bisa kendalikan sendiri. Nah, intinya public speaking itu bukan soal siapa yang paling berani, tapi siapa yang mau belajar. Siapa yang mau belajar. Sebelum kita tutup mungkin boleh dong Mas kasih motivasi ke teman-teman agar lebih berani ngobrol di depan umum atau berbicara di depan umum gitu Mas. Oke. Sebelum motivasi aku kasih mindset ke teman-teman bahwa public speaking itu sebenarnya bukan materi yang bukan hard skill gitu. Kan dia soft skill ya. Artinya kita dilatih terus biar kita bisa melakukan public speaking yang baik dan benar. Nah, menurutku mindset yang harus kita terapkan bahwa ketika kita punya public speaking yang bagus, kita bisa berbicara lah basicnya kayak kita bisa nyambung sama orang. Itu udah bagus teman-teman untuk membangun citra diri kalian sendiri di depan umum. Karena kalau misalkan kalian bisa ngomong di depan umum atau sekedar berbicara yang baik dan benar itu menurutku tuh banyak banget dampak yang positif ke belakangnya seperti itu. Dan mungkin tips lagi ya Mas ya. Tips lagi dari teman-teman habis nonton video ini cobalah gitu. Jadi jangan kalian cuma lihat aja di video, kalian tahu tapi coba dulu gitu. Mungkin sekedar latihan presentasi atau misalkan ada topik-topik yang hangat kalian coba baca, terus kalian coba cerita gitu, storytelling gitu sih. Jadi itu aja sih tips untuk selalu latihan menurutku. Oke. Terima kasih banyak Mas Gilang sudah hadir dan berbagi pengalamannya. Oke teman-teman, sangat menarik kan episode kali ini. Mungkin kita sudah akhiri episode 12 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Talk it out, get it out. Bye-bye.